Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ani Ramadhani dengan NIM 3043005. Bersama rekan saya yaitu Anita Ica Rizkia dan Adela. Kali ini kami akan membahas tentang tugas proyek tahap 3 yaitu laporan sistem akuntansi pada UMKM Chapter Laundry. Saya akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu yaitu perkembangan teknologi dan media mendorong bisnis laundry menjadi solusi praktis bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi. Laundry yang awalnya hanya tersedia di hotel kini meluas ke masyarakat umum, bahkan hingga pelosok daerah. Untuk bersaing, usaha laundry perlu meningkatkan pelayanan seperti menyediakan fasilitas modern, layanan cepat, bersih, dan akurat, serta sistem komputerisasi yang baik. Sistem informasi akuntansi membantu UMKM laundry dalam mengelola keuangan, mencatat transaksi secara terorganisir, dan menyediakan informasi akurat untuk pengambilan keputusan sehingga operasional menjadi lebih efisien dan transparan. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anita Ica. Anita Ica, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang UMKM Kapten Laundry. Di mana Kapten Laundry ini terletak di Jalan Sri Gunting nomor 5 Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Kapten Laundry ini telah berdiri sejak tahun 2021 dengan nama pemilik yaitu Mama Ikhlas dan Silda Humaira. Di mana Kapten Laundry ini memiliki tiga karyawan uh, per shift-nya. Uh, Kapten Laundry ini sudah terintegrasi dengan sistem, walaupun sudah terintegrasi dengan sistem, namun terdapat juga beberapa permasalahan yang terjadi pada UMKM ini. Berdasarkan hasil wawancara kami pada tahap 1 dan tahap 2, kami mendapatkan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahannya pada minimnya jumlah karyawan, di mana karyawan bagian penggajian, bagian kasir, dan bagian pencucian disatukan, yaitu dikendalikan oleh satu orang, di mana seharusnya itu terdapat satu orang bagian pencucian, satu orang bagian pengajian, dan satu orang bagian kasir. Kemudian kami juga mendapatkan permasalahan di bagian pembedaan pesanan antara pelanggan sehingga pesanan tersebut tidak bisa tertukar dengan pelanggan yang lainnya. Kemudian ada struktur UMKM dari Kapten Laundry ini, di mana yang pertama itu yang di atasnya ada pemilik yaitu Muhammad Ikhlas dan Silda Humaira. Kemudian ada karyawan satu, kemudian ada karyawan dua, dan yang ketiga itu ada karyawan yang ketiga. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sistem akuntansi Kapten Laundry, di mana saya akan menjelaskan tentang diagram flowchart pada bagian kasir, yaitu pada proses pembayaran pesanannya, yaitu terdapat tiga departemen, yaitu departemen satu itu ada konsumen, departemen ada dua kasir, dan departemen tiga ada pemilik, di mana yang dimulai pada departemen satu yaitu konsumen menyerahkan barang, kemudian departemen dua kasir akan mencatat jumlah dan jenis barang yang diserahkan oleh konsumen. Kemudian departemen dua akan menanyakan jenis pembayaran, apakah dia melakukan secara tunai atau tidak. Kemudian dia melakukannya apakah lunas dan tidak. Jika lunas, maka departemen 2 akan menyiapkan pembuatan nota. Kemudian terdapat tiga slip dokumen nota, yaitu nota satu diberikan kepada pemilik, nota kedua akan diberikan ke departemen satu konsumen, kemudian nota penjualan rangkap ketiga ini akan disimpan oleh bagian kasir. Kemudian setelah dari nota penjualan ini, nota penjualan rangkap ketiga akan diserah kemudian lanjut ke departemen satu, yaitu nota rangkap kedua. Kemudian dari nota rangkap kedua ini dari departemen satu akan diserahkan kepada Departemen 2 untuk proses pengambilan pesanan. Setelah dia menyerahkan, nanti di departemen ini si bagian kasir akan menyerahkan barang pesanan tersebut, dan kemudian departemen satu si konsumen akan menerima barang dan selesai. Kemudian kita masuk lagi ke departemen 2 jika si konsumen tidak membayar secara lunas, maka departemen 2 akan membuatkan tanda terima dan membuatkan tiga slip tanda terima barang. Kemudian tanda terima barang rangkap ke satu diberikan kepada departemen satu yaitu konsumen.
yang nantinya diserahkan ke departemen eh, satu, departemen dua. Kemudian dari departemen dua ini akan menanyakan kepada si departemen satu sisa pembayaran dari konsumen. Kemudian dari departemen satu akan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran kita masuk lagi ke departemen dua, yaitu nah setelah pembayaran Departemen 2 akan menerbitkan nota penjualan, yaitu ada nota penjualan dengan 3 rangkap yang nantinya akan diserahkan lagi ke Departemen 3, yaitu 1 rangkap kepada pemilik. Kemudian kita masuk lagi ke Departemen 2, di mana nota penjualan tersebut adalah setelah dikeluarkan, barang akan atau pesanan akan diserahkan kepada Departemen satu. Kemudian Departemen satu juga akan menerima barang dari Departemen 2 atau pesanan tersebut. Dan kemudian selesai. Sekian penjabaran sistem akuntansi pada proses pembayaran pesanan. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ica. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adela. Adela dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai diagram flowchart pada sistem penggajian sesuai dengan sistem informasi akuntansi pada Kapten Laundry, yaitu terdapat 4 departemen yang terdiri dari karyawan 1, karyawan 2, pemilik, dan karyawan 3, di mana flowchart ini dimulai dari departemen 1, yaitu karyawan 1, untuk memasukkan info karyawan, kemudian melakukan pengecekan info, dan memasukkan info pribadi yang dikoreksi. Kemudian dilanjutkan ke departemen 2, yaitu karyawan 2, yang dimana di sini kita memasukkan jam periode penggajian, kemudian diserahkan ke departemen pemilik, yang dimana keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan diserahkan kepada departemen 4, yaitu karyawan 3, untuk direview. Kemudian melakukan pelaporan karyawan, menghubungi karyawan yang tidak melaporkan jam kerja, dan selanjutnya bisa memulai proses peninjauan. Kemudian di-cap. Setelah di-cap, kembali lagi ke Departemen 2, yaitu karyawan 2, di mana pada Departemen 2 ini melakukan pengisian dan koreksi info, kemudian diserahkan kembali ke Departemen 4, yaitu dikerjakan oleh karyawan 3, dengan menghubungi karyawan, kemudian mendata karyawan yang lembur, menyetujui lembur, baru bisa difinalisasi untuk proses pemrosesan, kemudian dikirim data ke proses penggajian, dan data diterima sampai selesai. Baik, itulah diagram flowchart untuk sistem penggajian pada Kapten Laundry yang seharusnya dilakukan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Adela. Membahas mengenai flowchart perbedaan antara peserta dengan lainnya, yaitu antara konsumen dan kasir. Dimulai dari kasir, lalu diinput data pesanan dan diberikan barcode PIN pesanan dan dicuci dan proses pencucian. Lalu cucian selesai, jika proses tidak lanjut, maka tidak akan dilanjutkan, dan jika iya akan disimpan di rak. Lalu pindah lagi ke konsumen, pelanggan datang mengambil pesanan, lalu verifikasi barcode, dan jika tidak cocok, pesanan tidak bisa diserahkan. Jika cocok, diserahkan pesanan. Lalu konsumen mengambil pesanan dan selesai. Oke. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adela. Adela dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengendalian internal pada Kapten Laundry, di mana pada pengendalian internal ini adanya ancaman dan bagaimana pengendalian terhadap ancaman tersebut. Pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibangun dalam sebuah organisasi atau entitas bisnis untuk menjaga aset, memastikan informasi keuangan dihasilkan dengan akurat, dan memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan supaya entitas tersebut terhindar dari beberapa resiko. Berikut adalah beberapa ancaman yang ada pada UMKM
pada Captain Laundry ini, yaitu ada kesalahan dalam pencacatan transaksi. Dengan adanya satu karyawan yang mengerjakan beberapa tugas, ada risiko tinggi terjadinya kesalahan dalam pencacatan transaksi, sehingga dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Tertukarnya pesanan. Ancaman terhadap sistem verifikasi pesanan yang tidak diterapkan dengan baik sehingga dapat merugikan reputasi usaha. Selanjutnya yaitu ada ancaman terhadap minimnya jumlah karyawan yang dapat menyebabkan overload kerja yang berpotensi menurunkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Ancaman yang selanjutnya itu ada juga sistem yang tidak ketat. Dengan adanya sistem yang tidak ketat ini, ada kemungkinan karyawan melakukan kecurangan seperti manipulasi data transaksi dan penggelapan uang. Terakhir, yaitu ada ancaman terhadap perubahan regulasi pemerintah terkait pajak atau peraturan usaha yang dapat mempengaruhi operasional dan biaya. Dari ancaman tersebut, adanya pengendalian terhadap ancaman internal itu, yaitu pengendalian internal pada UMKM ini yang terdiri dari memastikan bahwa setiap karyawan memiliki tugas yang spesifik, seperti satu karyawan untuk kasir dan yang satu untuk penggajian, yang satu lagi untuk mencuci. Hal ini dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, pengendalian yaitu kita dapat mengimplementasikan sistem verifikasi pesanan secara lebih ketat, seperti penggunaan barcode atau PIN untuk setiap pesanan. Hal ini dapat mempengaruhi kesalahan dalam pengambilan pesanan. Selanjutnya yaitu ada menggunakan sistem akuntansi yang terintegrasi untuk mencatat semua transaksi secara akurat seperti penerimaan, pembayaran, dan pengeluaran untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dari Captain Laundry tersebut. Baik, hanya itu yang materi yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Adila. Saya akan menyimpulkan tentang sistem akuntansi ini. Sistem akuntansi diterapkan oleh Captain Laundry memiliki peran penting dalam pengelolaan operasional dan keuangan usaha. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, Captain Laundry dapat mencatat transaksi secara terorganisir, memperoleh pesanan dengan efisien, dan menyajikan laporan keuangan yang akurat. Dalam hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Meskipun sistem akuntansi yang sudah terintegrasi dengan baik, juga terdapat tantangan yang perlu diatasi seperti minimnya jumlah karyawan yang mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan berisiko. Kesalahan pada pencatatan transaksi serta ancaman tertukarnya pesanan antar pelanggan juga menjadi perhatian di tangan melalui sistem verifikasi yang lebih ketat. Dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif, Captain Laundry dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalisir resiko kesalahan yang terjadi. Secara keseluruhan, sistem akuntansi baik Captain Laundry tidak hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan usaha pada saat kondisi saat ini. Oke, baik. Itu saja yang ingin saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.